Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Hafidoh dengan NIM akhir 092 dari Prodi Pendidikan Biologi NAMSE. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial yaitu tentang simulasi fotosintesis dengan berbantuan website interaktif. Nah, apa sih website interaktif itu? Website interaktif ialah pengembangan lebih lanjut dari website dinamis, di mana dalam website interaktif ini terjadi komunikasi dua arah antara pengunjung dengan sistem website atau antara pengunjung dengan sesama pengunjung. Nah, contoh dari website interaktif ini salah satunya ialah Laboratorium Maya Kemdikbud. Baik, langsung saja kita masuk ke simulasinya atau tutorialnya. Nah, baik teman-teman, di sini kita dapat mencari halaman webnya pada Google, yaitu tentang Laboratorium Maya. Nah, di sini saya sudah pernah mencarinya. Baik, homepage Laboratorium Maya oleh Kemendikbud. Nah, di sini merupakan tampilan awal pada Laboratorium Maya yang dimiliki oleh website rumah belajar dari Kemdikbud. Nah, di sini sudah terdapat keterangan bahwasanya Laboratorium Maya merupakan fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Nah, di sini jika kita scroll ke bawah sudah terdapat banyak konten Laboratorium Maya. Baik, langsung saja kita akan memulai salah satu simulasi, yaitu tentang proses fotosintesis. Nah, ini nih tampilannya. Nah, di sini sudah terdapat sebuah simulasi ya, proses fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis merupakan sebuah proses pembentukan zat makanan dengan dibantu oleh pembentukan zat makanan oleh tumbuhan dengan dibantu oleh sinar matahari. Nah, pada proses fotosintesis ini nantinya akan terjadi reaksi antara H2O atau air dan karbon dioksida juga dibantu dengan sinar matahari yang akan menghasilkan O2 atau oksigen dan glukosa. Nah, di sini sebelah kanan sudah terdapat fitur ataupun komponen dari proses fotosintesis, yaitu ada air, ada karbon dioksida, ada sinar matahari, dan di sini juga terdapat suhu. Nah, untuk yang pertama di sini sudah terdapat keterangan yaitu matahari. Di sini dijelaskan bahwasanya aktivitas fotosintesis mengalami puncaknya pada siang hari, namun rendah pada pagi hari dan sore hari. Nah, kita coba nih apabila di sini sinar matahari kita off-kan, apa yang terjadi pada simulasi fotosintesis. Oh, ternyata apabila tidak terdapat sinar matahari, maka fotosintesis tidak dapat terjadi, seperti yang telah dijelaskan pada keterangan di bawah ini. Lalu selanjutnya, nah untuk air. Nah, di sini kita coba ya, seperti sinar matahari tadi, kita off-kan tombolnya. Nah, di sini sudah ada simulasinya berhenti ya. Jadi dijelaskan bahwa di sini jika tidak tersedia air, maka tidak akan terjadi fotolisis, sehingga tidak bisa memungkinkan ada pembentukan gula. Lalu selanjutnya ada karbon dioksida. Kita coba seperti halnya tadi. Nah, di sini juga berhenti nih. Dan dijelaskan bahwasanya karbon dioksida merupakan faktor pembatas untuk tumbuhan yang hidup di daerah tropis. Walau cahaya melimpah dan suhu optimum, tumbuhan tidak melakukan fotosintesis jika tidak tersedia CO2. Jadi, apabila tidak ada CO2-nya, maka tidak dapat terjadi fotosintesis. Nah, di sini suhu. Nah, di sini suhu juga sedikit terdapat
pengaruh ya. Nah, di sini apabila kita turunkan suhunya, apa yang terjadi? Nah, apabila kita turunkan suhunya, proses fotosintesis itu akan berjalan lambat ataupun tidak terjadi fotosintesis. Dan juga pada suhu tinggi nih. Nah, di sini proses fotosintesisnya juga tidak dapat terjadi. Jadinya suhu juga mempengaruhi proses fotosintesis. Lalu di sini nitrogen. Nitrogen berperan penting dalam hal pembentukan hijau daun yang berguna sekali dalam proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan yang memiliki klorofil. Baik begitu teman-teman, begitulah simulasi fotosintesis dari laboratorium Maya Kemdikbud ya. Nah, di sini juga sudah dijelaskan proses fotosintesis itu apa. Oh, juga di sini terdapat fitur amati bagian dalam daun. Nah, di sini kita dapat mengkliknya atau membukanya. Penjelasan, silahkan pilih bagian-bagian dalam daun yang ingin Anda ketahui. Nah, apabila kita menunjuk yang sisi bagian atas ini dari bagian daun, nah, di sini terdapat penjelasannya nih. Ini ialah kutikula dan fungsi dari kutikula itu sendiri. Lalu, ini epidermis atas, lalu yang bawahnya ada kloroplas, lalu ini ialah sel penjaga, lalu ini ada xilem, ada floem, lalu ini ialah stomata, ini ialah epidermis bawah. Nah, begitu. Jadi di sini terdapat struktur daun begitu. Baik teman-teman, itulah sedikit simulasi dari proses fotosintesis pada laboratorium Maya oleh website Rumah Belajar Kemdikbud. Nah, teman-teman semua, sebenarnya website interaktif itu terdapat banyak sekali. Nah, di sini sudah terdapat beberapa link website media interaktif, yaitu ada yang pertama ada Lab Belajar Kemdikbud tadi, lalu ada K-Sense, lalu ada website TED Colorado, ada Biology Simulation, ada Java Lab, ada IPA ini Virtual Lab, lalu ada Lab Exchange, ada Virtual Biology Lab, lalu ada Human Biodigital, dan masih banyak lagi apabila teman-teman terus dapat mencarinya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dan simulasi atau tutorial tentang website interaktif pada Laboratorium Maya Rumah Belajar Kemdikbud. Dan saya berharap teman-teman semua itu dapat mencari lagi link website media interaktif yang dapat membantu proses pembelajaran kita sehingga proses pembelajaran itu dapat menyenangkan dan dapat lebih mudah dipahami oleh kita. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.